Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2158. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dewa yang kuat. Oh, tidak apa-apa, kata Molly. Dia menjelaskan. Molly sangat bersemangat. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah seorang kaisar dewa di depannya. Senior, jika tidak terjadi apa-apa, maka aku akan pergi dulu, kata Molly. Menghadapi seorang praktisi kaisar dewa seperti itu, Molly tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu sebentar, kata wanita berbaju putih itu. Dia segera menghentikan Molly. Pupil mata Molly pun menyusut, tatapan mata yang tajam melintas di matanya dan jejak energi jahat melonjak dari lubuk jiwanya. Dia dengan hormat berkata kepada wanita berbaju putih itu, "Saya ingin tahu apakah ada hal lain, senior?" Meski nada suara Molly itu penuh hormat, tapi keganasan di matanya membuat orang bergidik. Wanita berbaju putih itu pun merasakan perasaan krisis yang tak dapat dijelaskan masih melekat di benaknya. Seolah-olah pria itu berperilaku baik di depannya yang memberi hormat dengan sangat hormat. Namun tiba-tiba juga bisa berubah menjadi binatang buas yang sangat jahat. Mencoba melahap dunia ke segala arah. Aura yang menakutkan dan begitu jahat. Wanita berbaju putih itu pun mengecilkan pupil matanya. Dan dia benar-benar merasakan jejak aura pada Molly yang membuatnya sangat ketakutan. Tapi, bagaimana ini mungkin? Anak di depanku jelas-jelas hanya seorang kaisar agung tahap akhir, bukan? Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia terus berbicara dan berkata dengan tergesa-gesa. Teman kecil, jangan salah paham, dewa ini tidak memiliki niat buruk. Saya adalah kaisar dewa dari klan surgawi. Saya baru saja pergi ke kota Nanyuan untuk bertemu Tuan Kota Qin belum lama ini, dan saya juga memiliki sekutu dengannya. Sekutu? Molly mengerutkan kening, tetapi diam-diam berpikir di dalam hatinya. Wanita ini sangat bodoh, dia berbicara omong kosong untuk waktu yang lama tanpa membicarakan poin-poin penting. Apa maksud senior? Kata Molly. Dia mengerutkan kening. Oh, saya khawatir Anda ingin menemukan Tuan Kota Qin. Jadi saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Kota Qin tidak berada di Laut Semesta sekarang. Tetapi dia telah pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Jika Anda mau untuk menemukan Tuan Kota Qin, jika demikian kamu bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa, kata wanita berbaju putih itu. Reruntuhan 10.000 dewa, kata Molly. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih senior karena telah mengingatkanku." Wajah Molly sangat jelek. Sial, bagaimana si iblis kincen itu bisa begitu beruntung sampai dia bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa lebih awal dariku. Sial, bagaimana aku bisa melampaui iblis kincen itu? Tidak, aku harus menemukan cara untuk bisa masuk dengan cepat ke reruntuhan 10.000 dewa. Tapi, bagaimana caranya agar aku bisa memasuki reruntuhan 10.000 dewa, gumam Molly. Dia tidak bisa menahan perasaan cemas dalam hatinya. Dikabarkan bahwa hanya kekuatan teratas seperti kerajaan Yong dan organisasi naga hitam yang memiliki sejumlah kecil kuota di reruntuhan para dewa. Tentu saja beberapa kaisar puncak juga dapat menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kuota. Akan tetapi itu cukup sulit. Dia belum pernah menemukan kuota reruntuhan para dewa di markas besar organisasi naga hitam sebelumnya. Haruskah aku pergi ke kerajaan Yong lagi untuk melihat apakah aku bisa menemukan kuota reruntuhan para dewa? Gumam Molly. Dia terus berpikir. Sementara Molly berpikir cepat dalam pikirannya. Mungkinkah temanku tidak punya kuota untuk pergi ke reruntuhan para dewa? Kata wanita berbaju putih itu, dan segera sebuah token tiba-tiba muncul di tangan wanita berbaju putih, dan token itu langsung jatuh ke tangan Molly. Senior, apa yang kamu lakukan? Kata Molly. Dia mengerutkan kening. Dia merasakan token ini. Dia merasakan fluktuasi spasial khusus. Ini adalah token reruntuhan 10 dewa dari klan surgawi saya. Anda bisa mengaktifkan token ini, maka Anda bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa kapan saja.
kata wanita berbaju putih itu. Dia berkata sambil tersenyum. Karena Anda adalah teman Tuan Qin, maka tentu saja Anda juga adalah teman klan surgawi saya. Oke, aku senang bertemu denganmu, teman kecil. Harap kita selanjutnya punya kesempatan untuk bertemu lagi denganmu di masa depan, kata wanita berbaju putih itu. Dia tersenyum. Sosoknya perlahan menghilang dan dia perlahan menghilang di antara langit dan bumi. Molly pun memandang wanita berbaju putih itu yang pergi, lalu melihat token di tangannya dan bergumam. Wanita yang dicari si iblis Qin kali ini cukup bagus juga, kata Molly. Kemudian Molly menemukan tempat terpencil di langit berbintang kosmik dan Molly pun langsung mengaktifkan token tersebut dan berdengung. Kekuatan ruangnya tak terlihat menyelimuti dirinya menuju ke reruntuhan para dewa. Iblis Qin itu telah datang. Aku, Iblis Molly, juga akan datang, dan ledakan. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang menakjubkan tersedot ke dalam dan Molly menghilang dalam sekejap. Pada saat ini di kehampaan yang tak berujung, wanita berbaju putih itu merasakan token ruang yang diaktifkan oleh Molly dan dia langsung tertawa. Hahaha, sebab dan akibat sudah selesai. Lihat bagaimana Tuan Kotakin masih bersembunyi dariku. Pada saat ini, pada sebuah tempat di laut kosmik di dunia yang luas, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Ini adalah negeri magma dengan aliran magma merah. Magma yang menggelinding mengandung kekuatan api yang begitu mengerikan yang membuat jantung orang-orang berdebar-debar menyebar ke segala arah dan berdengung. Pada saat ini di tanah magma ini, kekuatan ruang tak terlihat lewat dan Qin muncul di dunia ini, membuka matanya dan melihat ke segala arah. Ini adalah dunia yang sunyi dan tandus dengan kekuatan api yang luar biasa melonjak di sekelilingnya. Kekuatan hukum api begitu panas sehingga cukup untuk membakar rata-rata para kultivator tingkat kaisar puncak di tanah api yang meleleh. Terlihat di tanah api yang meleleh itu, Qin melihat sekeliling dan berkata dalam hati, reruntuhan 10.000 dewa adalah salah satu tempat rahasia paling menakutkan di laut semesta. Qin tentu saja harus mengerjakan pekerjaannya sebelum tiba. Seluruh runtuhan para dewa sangat luas. Dan dikabarkan bahwa itu ditinggalkan setelah pertempuran antara beberapa praktisi tingkat atas di laut kosmik kuno. Dari sudut pandang ini agak mirip dengan medan perang 10.000 ras yang ada di alam semesta asli. Namun, ada juga rumor bahwa reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya adalah tempat uji coba yang didirikan oleh para kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di lautan kosmik kuno. Untuk secara khusus menilai orang-orang kuat berbakat di laut kosmik, mereka yang lulus uji coba dapat dikenali dan diwarisi oleh beberapa kekuatan teratas di laut kosmik kuno dan memiliki harapan untuk menjadi seorang kaisar dewa. Namun apapun pernyataan yang benar, tapi yang pasti reruntuhan para dewa ini terkenal di lautan kosmik dan memiliki banyak harta karun serta alam rahasia. Dan tanah lapa ini dikabarkan itu sebagai alam rahasia biasa di reruntuhan para dewa. Letaknya berada di luar reruntuhan para dewa. Ia dapat melahirkan manik-manik kristal roh api khusus yang berisi aturan sumber api tertinggi. Qin mengingat informasi yang diperolehnya. Pada saat yang sama dia berdiri di dunia ini, merasakan kekuatan hukum yang beroperasi di sekitarnya dan boom. Qin mengangkat alisnya sedikit, berdiri di reruntuhan para dewa. Seseorang dapat merasakan asal mula jalan besar antara langit dan bumi 10 kali lebih jelas daripada di kota Nanyuan. Kota Nanyuan adalah salah satu dari sedikit tempat di seluruh laut semesta selatan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang asal-usul jalan tersebut. Tempat-tempat dengan asal-usul yang lebih kuat di seluruh laut semesta selatan daripada kota Nanyuan adalah tempat-tempat seperti Kerajaan Yong dan markas besar dari organisasi Naga Hitam. Namun sumber jalan di negara Kerajaan Yong dan markas besar organisasi Naga Hitam dan juga tempat lain paling banyak itu beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di kota Nanyuan. Akan tetapi tanah lapa ini hanya berada di pinggiran reruntuhan para dewa dan persepsi tentang asal-muasal jalan tersebut lebih dari 10 kali lipat dari kota Nanyuan. Bukankah itu berarti persepsi asal-usul jalan di bagian terluar reruntuhan para dewa lebih kuat daripada asal-usul jalan di inti laut semesta selatan?
layak menjadi alam rahasia tertinggi di alam semesta. Banyak orang kuat yang ingin memasuki tempat ini. Kecepatan menyadari asal mula jalan di sini setidaknya beberapa kali lipat dari dunia luar. Kecepatannya masih di urutan kedua. Namun kuncinya adalah pemahaman tentang asal-usul jalan itu. Begitu jelas, bisa memahami beberapa hal yang tidak bisa dipahami di alam semesta. Dan ini hanyalah bagian luar dari reruntuhan para dewa. Jadi, seberapa istimewanya bagian dalamnya? Qin menjadi terkejut ketika memikirkannya. Miskin dalam sastra dan kaya dalam seni bela diri, terkadang pengaruh sumber daya terhadap seorang praktisi sangat menakutkan. Qin melihat sekeliling kekosongan di mana dia dikelilingi di sana oleh tidak ada seorang pun. Sepertinya meskipun Saroye memasuki reruntuhan 10.000 dewa bersamaku, tapi tidak diteleportasi ke tempat yang sama. Seharusnya itu adalah tempat lain dari reruntuhan 10.000 dewa. Kalau begitu, ayo pergi ke tanah lapar ini dulu untuk melihat betapa istimewanya apa yang disebut manik-manik kristal roh api itu, kata Qin. Suara mendesing Qin dengan cepat terbang ke langit. Dia terbang ke tempat tinggi di atas tanah lapar, melihat ke segala arah. Berdasarkan beberapa referensi medan perang 10.000 ras, Qin juga memahami perkiraan lokasinya. Meskipun tanah lapar hanyalah tanah harta karun biasa, namun pasti akan ada orang-orang kuat yang duduk di sini. Jadi aku harus tetap memperhatikannya. Qin terus berpikir dalam hati, karena bagaimanapun mereka yang bisa memasuki reruntuhan 10.000 dewa pada dasarnya adalah tokoh tingkat kaisar tertinggi. Terlalu berbahaya bagi kaisar agung biasa untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Selain itu, tempat-tempat di reruntuhan 10.000 dewa tidak bisa dibuka untuk umum. Karena itu, kecuali beberapa kekuatan tertinggi yang berbakat dan berkuasa, orang-orang yang mungkin bukan kaisar tertinggi, raja-raja kuat biasanya, yang ingin masuk ke tempat ini itu setidaknya merupakan tingkat kaisar puncak. Jika tidak, saya tidak tahu bagaimana dia meninggoy, dan juga masih ada beberapa kaisar yang kuat seperti nenek moyang organisasi naga hitam dan juga para pemimpin seperti pemimpin kerajaan Yong yang bersembunyi di sini. Dan juga orang-orang kuat dari seluruh lautan alam semesta akan datang ke reruntuhan para dewa ini untuk mengalaminya sendiri. Bahkan lebih dari sekali. Untungnya, mereka biasanya tinggal berada di kejauhan di dalam reruntuhan para dewa. Jika tidak, Qin pasti akan mendapat masalah di saat bertemu dengan kaisar dewa yang kuat. Boom, Qin mengendalikan kekuatan ruang. Dia berjalan di kehampaan dan segera tiba di inti tanah lapar, seolah-olah Qin sedang menyatu dengan kehampaan. Qin melihat ke langit tinggi di kejauhan. Dia melihat bola api cair yang sangat besar di atas kehampaan di kejauhan. Magma itu bergulir di atas bola api itu seperti matahari yang terik digantung di sana, sangat besar. Di saat bola api menyala, aliran magma menetes ke bawah seperti air, membentuk genangan sungai magma di tanah mengalir ke segala arah. Ini adalah bintang cair yang dibiarkan secara alami dari reruntuhan 10.000 dewa. Namun ada juga rumor bahwa bintang itu berubah setelah kematian orang tua di zaman kuno. Kristal roh api dibiarkan dari dalam bintang lapar. Setelah matang, ia akan menyebar ke segala arah. Qin melihat bintang-bintang yang menyala di kejauhan, dan letusan bintang dapat tidak terjadi setiap saat dan tidak ada aturannya. Tidak ada yang tahu kapan akan meletus, dan jumlah butiran kristal api yang lahir pada setiap letusan juga berbeda-beda. Sebelum bintang lapa meletus, orang-orang kuat yang berkumpul di sini biasanya mengintai dalam kegelapan untuk memahami kekuatan bintang laut dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Begitu bintang lapa meletus, maka semua orang akan memperjuangkannya. Qin diam-diam mengingat informasi itu. Tatapannya menyapu beberapa sudut gelap sungai magma itu dan lubang di sekitar bintang lapa samar-samar. Qin bisa merasakan aura-aura kuat yang mengintainya dari kejauhan, dan kekuatan setiap aura ini tidak lemah. Itu hampir setingkat dengan Sage Agung Yilong dari organisasi naga hitam, atau setingkat dengan Sage Agung Cucong dari Tian Wei Tian, atau bahkan itu tidak lemah. Masalah sekarang aku sudah dekat dengan bintang lapa ini.
Kalau begitu, mari kita tunggu sebentar dan istirahat di sini. Di saat Kincen pertama kali datang ke reruntuhan para dewa, dia tidak bertindak gegabah, melainkan berencana beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan. Apa? Pada saat ini tidak jauh dari Kincen, sebuah bayangan hitam mengintai dari sana dan matanya langsung tertuju ke lokasi Kincen berada. Apakah ada pendatang baru lagi? Kata bayangan hitam ini. Ada sedikit rasa dingin di mata para bayangan hitam itu. Sepertinya auranya tidak familiar dan aku tidak tahu dari mana mana orang ini berasal. Atau mungkin dia adalah seorang kultivator biasa tanpa dasar yang ingin mengambil sepotong kue. Beberapa orang saling berdiskusi, nampak tidak senang karena semakin banyak orang yang datang, maka akan semakin banyak persaingan yang akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut.